Shalom Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi pagi hari ini kita dalam Devotion Information, sebuah program yang sudah memberkati kita selama ini. Dan pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan renungan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat perjumpaan pagi hari ini. Tuhan beri kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang mencintai, mengasihi kami. Kau nyatakan kehendak dan isi hati-Mu lewat firman-Mu. Urapi kami semua untuk bisa memahami, supaya kami jadi pelaku dan kami jadi berkat, jadi terang. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak sekalian, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Yakobus 5 ayat 10-11. Di sana tuliskan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, hari ini kalau kita baca, mungkin hati kita, daging kita, maksud saya daging kita itu akan memberontak. Nggak salah ini, kita disuruh belajar, disuruh meneladani penderitaan. Kita disuruh belajar dari penderitaan. Biasanya kita belajar dari sebuah kesuksesan, belajar dari sebuah keberhasilan, tokoh-tokoh atau mungkin bisnismen atau orang-orang atau keluarga yang spektakuler. Tapi hari ini saya yakin tidak kebetulan. Mungkin Anda juga, kita semua lagi menanti-nantikan jawaban dan pertolongan Tuhan di masa-masa yang masih pandemi. Kita merindukan terobosan. Tapi hari ini kalau firman-Nya Tuhan ingatkan kita untuk turuti teladan penderitaan. Saya yakin gak kebetulan dan Tuhan punya maksud yang indah buat kita semua. Saudara, benar. Waktu saya baca ini bukan sesuatu yang nyaman buat daging kita. Tapi mari, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan pasti punya rancangan yang indah, yang dahsyat. Walau ujungnya, awalnya kayaknya gak enak. Di awalnya pertentangan daging, tapi percaya di ujung-ujung Tuhan punya rancangan yang indah dan dahsyat. Firman-Nya ngajari kita untuk turuti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dari sini kita belajar sebuah hal ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ketika kita mengiring Kristus, kita melakukan, bahkan mungkin kita beribadah, kita berdoa, kita melakukan semua yang Tuhan perintah. Sejujurnya, apa yang kita harapkan? Waktu saya merenungkan, sejujurnya kita mengharapkan yang baik, yang enak, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun lewat itu juga Tuhan ingatkan, kok kayak seperti anak-anak. Karena kebetulan saya punya 2 anak yang masih kecil, dan seringkali saya belajar dari mereka, kamu kok maunya yang enak saja. Ketika disuruh bantu-bantu bersih di rumah, nggak mau. Dia merasa capek, tapi begitu main atau mungkin bermain handphone, kata capek itu hilang dengan sendirinya. Nah saudara, demikian juga dengan firman yang kita renungkan pagi hari ini. Seringkali konsep kita beribadah, kita melakukan firman, kita mengikuti Tuhan, supaya kita terhindar dari masalah, supaya kita diluputkan. Namun, Tuhan gak pernah salah. Dalam praktek dan the real kehidupan kita, tantangan, pencobaan, penderitaan akan ada. Akan lewat, kita akan menghadapi yang namanya badai, hujan, tantangan.
Dan mereka akan datang dengan sendirinya tanpa kita undang, karena itulah the real kehidupan kita semuanya. Nggak ada dalam kehidupan ini selalu lancar dari kita lahir sampai kita balik ke surga semua lancar. Tidak. Pasti kita akan melewati yang namanya tantangan, badai, penderitaan. Dan kalau hari ini firman-Nya mengingatkan kita, mari sama-sama kita belajar dengan sungguh-sungguh. Seringkali ketika kita disuruh memperhatikan teladan penderitaan, kita cuma belajar asal lewat begitu saja, segera selesai, kita nggak memperhatikan dengan baik-baik. Akhirnya ketika kita menghadapi pergumulan dan tantangan yang sama, kita jatuh lagi, kita gagal lagi. Namun hari ini mari sama-sama ketika Yakobus ingatkan kita, turuti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara di nama Tuhan. Mari, demi kebaikan, kasih, dan kemurahan Tuhan, bahkan hari depan kita semuanya, mari kita belajar. Saudara, ketika belajar, di masa-masa orang lain juga menghadapi ujian, itu akan mengencourage kita. Nah, ketika Anda, teman-teman Anda lagi ujian, Anda belajar, rasa tenang. Namun ketika teman-teman kita nggak menghadapi ujian di sekolah, kita ujian sendiri, rasanya sebuah beban berat. Dari sana saya belajar juga, tidak kebetulan kalau Tuhan izinkan kita merenungkan firman ini hari ini. Di tengah-tengah setiap kita mungkin lagi masih belum selesai dengan tantangan dan pencobaan, bahkan seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Mari, biarlah lewat kesempatan ini kita sama-sama, kita mengikuti, kita memperhatikan teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Dan kita buang paradigma kita. Jadi ketika kita mengiring Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan dan pencobaan. Roma 5 ayat 3 mengatakan, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Paulus menuliskan di kitab Roma bahwa mari kita bermegah di dalam kesengsaraan. Bermegah di dalam kesengsaraan. Wow, sebuah hal yang gak lazim lagi, tapi kita tahu memang jemaat di Roma waktu itu mereka mengalami tantangan, mereka mengalami aniaya. Tapi Paulus mengingatkan, mari bermegah, mari bersukacita. Ketika Anda dan saya mengalami ketekanan, tantangan, bahkan kesengsaraan yang bukan disebabkan karena ketidaktaatan kita. Ketika Anda dan saya mengalami tantangan, tekanan, bahkan ujian karena pengiringan kita akan Tuhan, karena ketaatan kita akan Tuhan. Tuhan ngajarin, mari lakukan dengan sukacita, bahkan lakukan dengan sepenuh hati. Paulus ngingetin bahwa karena kita tahu kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Saudara, ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Saya tertarik dengan kata menimbulkan. Saudara, kalau kadang tangan saya kotor, lalu tanpa saya sadar, muka saya gatal, lalu saya garuk-garuk tempat yang gatal itu. Nah, ketika saya sering garuk tempat yang tadi gatal, tanpa saya sadari, berapa hari kemudian timbullah di sini jerawat. Karena apa? Terinfeksi, terkontaminasi dengan tangan yang tadi kotor, lalu di sini menimbulkan jerawat, menimbulkan akibat. Nah, demikian juga dengan kesengsaraan, seperti ayat ini mengatakan, kesengsaraan yang diakibatkan kita, yang disebabkan karena Anda dan saya melakukan perintah. Kesengsaraan yang ditimbulkan karena Anda dan saya hidup dalam kebenaran, itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan. Dan ketekunan itu yang menghasilkan
yang menunjukkan, yang membuktikan bahwa Anda dan saya adalah pribadi yang tahan uji. Nah, tahan uji kenapa? Tahan uji yang menunjukkan bahwa Anda dan saya itu punya pengharapan. Karena itu semakin kita tumbuh dalam pengenalan, semakin kita dewasa dalam Kristus. Ayat ini akan membuat Anda dan saya menjadi sebuah kekuatan, sebuah challenge. Saya bersyukur kalau hari ini kita diingatkan ayat ini. Situasi setiap kita mungkin dalam situasi yang sama, kita lagi ngadepin penderitaan, kita ngalami tantangan. Yuk sama-sama dalam situasi ini semuanya. Saya berdoa biar ayat ini menguatkan. Biar kita meresponi, biar kita menyikapi dengan sukacita. Karena itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu nanti akan menghasilkan sebuah karakter yang tahan uji, yang sudah teruji. Sebuah pribadi yang benar-benar unggul, di mana nanti juga menimbulkan pengharapan. Saudara, pengharapan itu yang membuat Anda dan saya percaya, membuat Anda dan saya bertahan, dan pengharapan itu juga yang memampukan Anda dan saya untuk menerima mujizat, menerima pertolongan, menerima terobosan. Karena kita tahu pengharapan di dalam Tuhan, di pengharapan dan Kristus tidak mengecewakan. Waktu saya renungkan ayat ini semua, Tuhan ingatkan kembali di Ibrani 5, ayat 7-9. Saya baca dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan pada masa Yesus hidup di dunia ini, ia berdoa dan memohon dengan teriakan dan tangis kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan karena ia tunduk kepada Allah dengan penuh hormat, maka ia didengarkan. Yesus adalah anak Allah, tetapi meskipun begitu, ia belajar menjadi taat melalui penderitaannya. Maka sesudah ia dijadikan penyelamat yang sempurna, ia menjadi sumber keselamatan yang kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Saya dicerahkan, saya dibukakan dari ayat ini ketika Anda dan saya diizinkan untuk bertekun, tahan uji, dan menghasilkan pengharapan. Kita akan jadi teladan buat sekeliling kita. Dan satu hal kita mesti pahami, ketika Yesus yang 100% adalah Allah, Yesus adalah anak Allah, Yesus dia itu Tuhan sendiri, dan dia 100% manusia, dia saja, Yesus saja juga harus mengalami yang namanya belajar menjadi taat melalui penderitaan. Wow, waktu saya paham ayat ini, membuat saya tidak beralasan bahkan mencari pembenaran, tidak membuat saya untuk akhirnya menolak. Saya berdoa juga lewat apa yang kita renungkan, apa yang kita belajar, membuat Anda dan saya makin rela, makin membuka hati, makin serius untuk mau belajar menjadi taat melalui penderitaan. Karena ayat ini mengingatkan kembali, penderitaan Anda dan saya yang Tuhan izinkan karena Anda dan saya melakukan segala firman-Nya, satu kali akan menjadi sumber keselamatan, sumber inspirasi bagi sekeliling kita, bagi orang-orang yang ada sekeliling kita. Tadi kita baca di Yakobus, karena ketekunan, karena keteladanan, karena ketaatan Ayub, maka Ayub menjadi inspirasi. Ayub mengalami berkat, Ayub mengalami menerima apa yang akhirnya Tuhan kembalikan semuanya. Bahkan Allah muliakan Ayub di antara teman-temannya. Dan saya berdoa perenungan kita pagi hari ini membuat Anda dan saya makin siap, bahkan enjoy, dan tetap bertekun. Bahkan kita percaya ketekunan tadi akan menghasilkan pengharapan yang ajaib.
God bless you. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami belajar dari firman-Mu. Kami tahu bukan yang asing, tapi ini firman mampukan kami percaya bahwa Kau punya rancangan yang ajaib, rancangan yang indah. Di situasi-situasi yang sulit ini, mampukan kami Tuhan terus untuk berpengharapan, bahkan kami siap, kami bersuka cita ketika kami mengalami tantangan. Kami bersuka cita di dalam tantangan Tuhan, cobaan. Kami bersuka cita, bahkan kami punya keteladanan di dalam ketaatan kami akan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di lingkungan kami semuanya. Hari ini bukakan hati dan pikiran kami semuanya, bahwa semua itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu semua akan menghasilkan pribadi-pribadi yang tahan uji. Tuhan, tolong kami semua. Dan biarlah di hari-hari ini kami makin percaya bahwa pertolongan dari Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk melewati semua. Kami bersyukur, mampukan kami menginspirasi, jadi berkat, bahkan jadi teladan buat sekeliling kami ketika Tuhan taruh kami dalam kehidupan ini. Terima kasih. Berkati rekan-rekan kami yang ada di Australia, rekan-rekan kami yang ada di Singapura, di Malaysia, di Brunei, di Indonesia. Tuhan, tolong setiap kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you, saudara semuanya. Tetap tekun, bahkan siap jadi teladan. Bahkan kita siap taat di dalam penderitaan kita. Karena itu akan membawa Anda dan saya mengalami ajaib dan dahsyatnya Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati.